Inilah diagram atau flowchart lengkap bagaimana solusi jika mesin Anda bunyi klotok-klotok sesuai dengan kategori dan kondisi suhunya, baik suhu panas, suhu dingin, maupun kadang bunyi, kadang tidak. Aplikasi tutorial berisi tutorial mengenai otomotif, elektronik, komputer, dan berbagai jenis aplikasi lainnya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya. Simak dan tonton sampai habis. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan lengkapnya bagaimana secara urut untuk mendeteksi sumber bunyi klotok-klotok, dan video ini adalah lanjutan dari video bagian pertama mengenai live cara pengecekan sumber suara mesin mobil yang aneh, kemelotok, kemerisik, dan lain sebagainya. Ada di video ini di kursor kuning bagian atas di pojok kanan atas. Jika Anda belum lihat, bisa langsung lihat di sini. Kalau belum ya, kalau sudah melihat, Anda tinggal melihat diagramnya ini. Diagram ini adalah rangkuman total apa yang sudah saya tutorialkan, saya berikan sebelumnya. Nah, diagram atau flowchart ini akan lebih mempermudah Anda dalam menentukan sumber bunyi, letaknya di mana, solusinya seperti apa. Saya akan berikan lengkap pada diagram ini satu persatu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anda tinggal cocokkan dengan kondisi yang sedang Anda alami sekarang seperti apa. Dan ini saya menjawab banyak sekali komentar yang masuk mengenai oli mesin, mengenai bunyi mesin mobil kemelitik, kemelatak. Ini sudah saya rangkum pertanyaannya biar nanti yang sudah pernah bertanya dan pertanyaan itu bisa terjawab di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mesin mobil bunyi kemelotok, kemelitik, bunyi aneh, kadang-kadang kemelatak, itu ada kategorinya ya. Kategori yang pertama adalah yang sering sekali ditanyakan, jika suhu mesinnya dingin dia bunyi tik 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 tik, tok tok tok, dan lain sebagainya. Tapi kalau pas panas hilang. Itu yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kebanyakan adalah oli mesinnya belum naik. Karena kalau suhunya panas, mesin sudah rotasi, RPM-nya sudah naik, itu oli mesin juga ikut naik. Kalau ikut naik, oli mesinnya sudah naik, pasti bunyinya hilang karena lubrikasi atau pelumasannya sudah mulai bekerja. Kenapa oli mesin sampai telat naik? Nah, ini oli mesin telat naik itu bisa karena pompa oli, bisa karena salah mesin, salah memilih oli mesin yang SAE dan API servisnya tidak tepat. Jika pompa olinya yang bermasalah, itu dikasih oli mesin yang SAE-nya sudah benar sesuai standar pabrikan, dia akan tetap kondisinya akan sama. Tapi jika oli mesinnya yang salah pilih, Anda bisa memilih oli mesin yang tepat sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Caranya adalah buka petunjuk manual sesuai dengan spesifikasi pabrikan, sesuai dengan merek mobil Anda ya. Ini saya contohkan Toyota Avanza, Anda buka di halaman mengenai standar oli yang digunakan. Di sini sudah tertera lengkap dan sangat valid, tidak akan salah sesuai dengan standar pabrikan. Yang direkomendasikan di situ adalah contohnya adalah SAE 10W30, tapi yang direkomendasikan di sini adalah ini yang oli mesin yang 5W30. Setelah Anda tahu sesuai dengan buku manual dan petunjuknya, Anda pilih oli mesin yang benar-benar sesuai rekomendasi pabrikan agar tidak terjadi banyak masalah di bidang permesinan itu. Ya, jangan sampai salah memilih oli mesin karena kondisi awal di nomor 1 suhu dingin bunyi, suhu panas hilang. Biasanya rata-rata itu hanya salah milih oli mesin. Kalau sampai pompa olinya kena, itu biasanya penggunanya yang ceroboh, oli mesinnya nggak pernah diganti, tidak pernah dicek dia kurang atau enggak, akhirnya merembetnya kemana-mana. Ini kalau pompa olinya salah pilih oli, biasanya senang pilih oli murah, biayanya murah, tapi ternyata hasilnya efeknya banyak, perawatannya jadi banyak. Kondisi berikutnya adalah kadang bunyi, kadang tidak. Kalau kondisinya kadang bunyi, kadang tidak, ini biasanya ada baut yang kurang kenceng, ada baut yang kendor, dan posisinya langsung saja biasanya itu di bagian bodi kerangka mesin atau di bagian bodi mobil. Saya sudah tunjukkan di video sebelumnya, kalau mau ngecek baut yang biasanya kadang bunyi, kadang tidak, itu di sekitar kerangka bodi paling bawah itu ada baut
baut yang untuk penyangga dan baut yang ke manifold. Itu baut di situ kalau kurang kencang, itu mesin mobil kalau lagi bunyi baik idle maupun gasnya ditarik itu nanti kadang bunyi klok 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 klok, kadang juga tidak berbunyi sama sekali. Kondisi dan kategori berikutnya adalah bunyi kemeritik setelah kontak on. Jadi ada pengguna mobil yang injeksi terutama FFTI. Jadi setelah pertama kali starting kontak on jas, begitu di kontak on pasti nanti injeksi fuel pumpnya berbunyi, ciri khasnya adalah cek. Setelah berhenti ada bunyi solenoid tik 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 tik. Nah, kalau kondisinya seperti itu bunyinya di mana? Bunyinya di solenoid, dan sebenarnya itu normal selama jarum RPM mesinnya stabil. Pada saat Anda sudah mulai menyalakan mesin, cek jarum RPM mesinnya dia naik turun atau enggak. Kalau setelah bunyi tik ketik 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 kok bunyi itu kok sudah keluar ternyata jarumnya naik turun naik turun naik turun naik turun, nah itu solenoidnya bisa bermasalah, bisa karena kotor perlu dibersihkan, bisa juga karena filter udara dan busi-businya juga ada yang kotor, itu akhirnya jadi solenoidnya jadi bunyi kemeritik. Itu solusinya di sana, bisa bersihkan solenoid, bisa bersihkan filter udara sama businya kalau belum parah. Kalau sudah parah ya ganti solenoidnya biar nggak bunyi lagi, sekalian di tune up mobilnya. Itu tadi resiko paling ringan. Kemudian kondisi berikutnya adalah yang sering ditanyakan adalah suhu dingin dia tidak berbunyi, tapi pada saat suhu panas mulai bunyi. Kenapa seperti itu? Nah, berarti kalau indikasi seperti ini pada saat suhu dingin itu spare part atau komponen-komponen mesin itu kan belum memuai karena mesin baru dinyalakan. Masalahnya terjadi ketika mesin sudah mulai mencapai suhu panas dan sudah mulai berotasi, itu nanti mulai terdengar bunyi kemerisik, bunyi kemelitik, dan bunyi kemelotok. Itu sumbernya dari mana, ngeceknya dari mana. Yang paling ringan harus Anda cek sebenarnya ada di laher, bukan di fan beltnya. Pertama fan beltnya Anda cek. Fan belt ini posisinya jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu kendor, karena untuk memberi ruang muai pada komponen-komponen yang berotasi seperti laher-laher ini. Laher di mesin mobil termasuk kompresor AC yang terhubung langsung dengan fan belt. Ini perlu dicek dulu, fan beltnya dicek. Kalau fan beltnya sudah nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu kendor kok tetap bunyi, Anda harus cek berikutnya di bearing atau di laher-lahernya. Kemungkinan lahernya itu ada yang sudah aus, laher sudah kocak, laher sudah gripis, laher kendor. Itu juga nanti kalau mesinnya sudah mulai panas pasti mengeluarkan bunyi dan positif di salah satu laher atau bearing yang ada di mesin Anda. Di situ ada beberapa laher, Anda bisa cek satu persatu. Caranya ini memang belum ada videonya langsung, nanti saya bikinkan. Caranya dengan melepas fan belt, nanti Anda putar satu persatu bearing atau lahernya itu satu persatu, nanti akan terasa di situ di tangan pada saat fan belt sudah diturunkan, mesin sudah dimatikan, dicopot, nanti laher diputar satu persatu, itu nanti akan kerasa mana yang kemeresek, mana yang masih halus. Lah yang ada bunyi kresek-kresek itu disitulah laher yang bermasalah, entah itu kotor, entah itu gripis, entah itu aus, atau bahkan sudah kocak. Nah, itulah cara pengecekannya sesuai kategori dan kondisi serta solusinya sudah saya kasih tahu semua tadi. Ini khusus untuk mesin mobil, khususnya yang injeksi FFTI. Sementara itu tutorialnya ya nanti bisa dilanjut di bagian berikutnya untuk yang lebih detail. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Berikanlah komentar jika Anda sudah benar-benar menyimak video ini dari awal sampai selesai.